Halo, selamat siang semua. Baik, kali ini kita akan eh, memberikan tutorial gitu ya, bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Karena banyak sekali para mahasiswa saya menanyakan, Pak, bagaimana sih membuat daftar isi secara otomatis? Kadang-kala kalau kita menggunakan cara yang konvensional, itu bisa saja. Tapi setiap ada revisi naskah, itu kita harus merevisi daftar isinya secara manual. Itu sangat merepotkan. Tapi dengan adanya cara ini, setiap ada revisi naskah atau dalam isi isi dari filenya, maka nanti daftar isi itu bisa diupdate secara otomatis dan halamannya menyesuaikan dengan perubahan yang terbaru. Oke, mau tahu bagaimana caranya? Yuk kita langsung saja tutorial. Oke, biasanya ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, mungkin tugas akhir penelitian, ataupun yang sedang menyusun tesis, disertasi. Saya kira ini sangat sangat pas sekali dan sangat dibutuhkan sekali. Oke, biasanya saya simulasikan yang sederhana saja, bab satu gitu ya, tulis bab satu, kemudian eh, klik bab satu itu biasanya pendahuluan gitu ya, pendahuluan. Nah, kita blok ini bab satu pendahuluannya. Kemudian teman-teman bisa lari atau cek ke fitur home, kemudian pilih heading satu. Nah, jadi kita menggunakan fitur ini. Heading satu itu berarti uh, pada level yang pertama. Nah, oke, kalau sudah ini pasti heading satu ini secara default dia settingannya gini, hurufnya 16 menggunakan jenis tulisannya Cambria, warnanya juga biru. Nah, ini bisa diedit setelah teman-teman pilih heading satu, silahkan edit sesuaikan dengan yang diinginkan. Anggap saja dalam hal ini mungkin ukurannya 2, jenis tulisannya Times Roman, warnanya mungkin hitam. Oke, ini diletakkan di tengah pendahuluan gitu ya. Oke, sorry. Oke, sampai di sini. Lalu enter. Nah, ini setelah pendahuluan biasanya ada latar belakang gitu ya. Belakang, sorry. Latar belakang. Ini sama juga. Ini blok, kemudian eh, pilih heading berapa. Nah, ini berarti kan heading pertama ini pendahuluannya, bab satunya. Nah, ini berarti heading kedua. Nah, pilih ini heading kedua, lalu secara default juga dia warnanya dan jenis tulisannya sudah secara otomatis. Nah, kita bisa rubah. Ukurannya 2, Times Roman, kemudian warna hitam. Baru setelah itu kita numbering menggunakan A gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, berikutnya setelah A, latar belakang apa ya? Biasanya latar belakang rumusan masalah, contoh saja ya. Rumusan masalah. Nah, ini juga sama dengan langkah yang tadi, pilih heading 2, kemudian disesuaikan fontnya dan seterusnya. Tapi saya akan mencontohkan dengan cara yang sangat cepat. Eh, Blok latar belakang atau blok style yang ingin dipilih yang yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini klik di home, kemudian format painter diklik. Nah, setelah itu arahkan tanda panah ini ke rumusan masalah. Dia akan berubah dan menyesuaikan seperti format sebelumnya. Sangat sangat cepat sekali. Lalu biasanya rumusan masalah tujuan penelitian. Sama juga. Kita blok yang rumusan masalah, kemudian format painter, kemudian kita arahkan ke tujuan penelitian. Dia akan berubah secara otomatis. Nah, mungkin ini manfaat penelitian gitu ya. Sama juga dengan cara yang tadi. Kita bold, kemudian format painter, kita arahkan ke manfaat penelitian. Berubah. Nah, biasanya di sini ada subheading lagi, manfaat penelitian. Contohnya mungkin ada manfaat teoritis. Nah, ini caranya arahkan kursor ke manfaat di bold, maksudnya manfaat teoritisnya.
Kemudian kita pilih heading ketiga, karena ini kita ingin mengsubkan di bawah manfaat penelitian, maka kita pilih heading 3. Klik. Nah, kita rubah. 12 sudah oke. Fontnya Times Roman, warna hitam. Kemudian kita berikan numbering. Numberingnya 1, 2 gini ya. Oke, seperti itu. Sudah. Nah, kita rapikan supaya rapi. Oke, manfaat teoritis. Lalu yang kedua, berikutnya setelah manfaat teoritis biasanya kan ada lagi tuh manfaat metodologis. Sama juga kita arahkan bold ke manfaat teoritis, kemudian klik format painter, kemudian arahkan ke manfaat metodologis. Dia akan berubah. Sama lagi, manfaat praktis juga sama. Arahkan ke manfaat metodologis, kemudian format painter. Arahkan ke manfaat praktis, akan berubah secara otomatis. Ini baru satu bab. Nah, nanti untuk mengetahui kita masukkan di sini daftar isinya. Anggap saja di sini daftar isi gitu ya. Nah, silakan teman-teman pilih menu reference. Klik reference di sini. Ini loadingnya lumayan juga nih, lama. Oke, setelah itu klik tabel content, pilih mau style yang mana, tata cara penulisannya. Anggap saja yang ini saja ya, automatic table gitu ya, yang pertama ini. Nah, ini secara otomatis dia sudah berubah, menyesuaikan. Karena ini kebetulan di halaman 1 semua, dia halamannya halaman 1 semua. Nah, ini daftar kontennya diganti saja daftar isi gitu ya. Ini bisa teman-teman ganti. Oke, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba simulasi yang bab 2 gitu ya, bab 2. Oke, bab 2 juga sama. Tulis saja bab 2 kajian teori gitu ya, kajian teori. Sama kita arahkan karena ini bab 2, kajian teori, ingin kita samakan formatnya dengan penulisan bab 1 pendahuluan. Diarahkan ke bab 1 pendahuluan, format painter, kita arahkan ke bab 2 kajian teori. Dia akan berubah otomatis. Oke, kemudian A juga sama, misalkan langsung aja gini ya. Teori A kita arahkan juga seperti latar belakang, kita format painter, arahkan ke kajian teori. Nah, ini numberingnya masih melanjutkan ke numbering sebelumnya, kita rubah saja. Dimulai dari A gitu ya. Selesai. Oke, ini kajian teori A. Sama juga nanti teori B gitu, anggap saja gitu ya. Arahkan ke kursor teori A, format painter, kemudian arahkan ke teori B. Dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa Anda lanjutkan, bisa teman-teman lanjutkan sampai bab berikutnya. Tapi pada prinsipnya cara membuat daftar pustakanya seperti ini. Lalu bagaimana? Ini kan tadi saya sudah input ya. Nah, ini belum terupdate dia. Karena tadi saya hanya masukkan sampai di bab 1 pendahuluan. Karena saya sudah menambahkan bab 2, maka teman-teman perlu mengklik di dalam tabel daftar isi ini. Nah, ini ada pilihan update table. Klik ini, kemudian kalau yang pilihan pertama, teman-teman hanya merubah halamannya saja. Tapi kalau klik yang ini, yang kedua, kalau ada penambahan subheading, heading baru, dia akan menambah ke dalam tabel di dalam daftar isinya. Jadi klik ini, karena kita tadi ada menambahkan heading baru di bab 2 dan subheading di dalamnya, kita klik update entire table. Klik OK. Dia akan masuk. Bab 2 kajian teori A, teori B. Oke, seperti itu tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum, selamat sore.